Citata 90 adalah tebing yang terletak di daerah Padalarang, Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Desa Gunung Masigit. Tebing ini memiliki jenis batuan khas atau kapur, dengan ketinggian sekitar kurang lebih 90 meter dari permukaan tanah. Tebing Citata 90 memiliki 3 jalur pemanjatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, di antaranya jalur batu kursi, jalur karang penganten, dan jalur tower. Tebing 90 atau tebing Karang Panganten adalah salah satu kawasan tebing di Citatah yang besar ya. Mungkin ini salah satu tebing terbesar. Ini adalah salah satu tebing yang strategis dari semua wilayah yang ada di Citatah ini. Jadi selain tebingnya terlihat memang terbuka, menarik, jadi ini mewakili beberapa karakter yang dibutuhkan untuk kebutuhan panjat tebing. Jadi untuk olahraga, untuk petualangan, untuk wisata ini ada di sini semuanya. Kelebihannya ini berbentuk tower ya. Ini yang tidak dimiliki oleh tebing-tebing Citatah lain. Di Karang Panganten ini ada tebing-tebing yang berbentuk pilar atau tower. Jadi ada satu pilar, ada pilar berikutnya, ada beberapa pilar atau tower. Lokasi titik camp di kawasan tebing Citata 90 berjarak kurang lebih 30 meter dari lokasi tebing sendiri. Somebody let me out. Don't wanna stick around no more. I'm sick of looking at you strange. I'm sick of sticking to the floor. Not one of you has got an ounce of style in ya. So not one of you. Dari titik camp tersedia beberapa titik air yang bisa digunakan. Tetapi beberapa titik air mengalami kekeringan pada musim kemarau. Sehingga kami hanya menggunakan 3 titik air yang terdapat di kawasan tebing Citata 90.
Di sini bisa kita saksikan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk di kawasan Citatah. Di depan kita ada sebuah bakul yang berisi padi. Padi tersebut dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan tebing Citatah. Seorang ibu sedang menampi berasnya untuk memisahkan padi dari ampas-ampas yang terikut ketika padi dipanen. Sebagian warga di kawasan Citatah juga bermata pencarian sebagai pekerja di pabrik pertambangan. Disinilah para pekerja bekerja untuk pertambangan. Bisa kita lihat terdapat alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan proses pertambangan. Ya memang pengaruhnya mah kayak ini kan yang separoh yang mentanya diberhentikan itu tuh karena rumah pada rusak separoh gitu ya, separoh itu ya itulah ya dia kerjanya bagaimana minta ditanggung sama pemerintah itu ucapannya itu orang itu kan, jadi kalau diberhentiin bagaimana anak keluarganya itu kan gitu. Yang separoh yang rumahnya rusak yang minta ditutup gitu kan. Memang hancur ini rumah ini kalau diterus-terusin memang habis. Ya rumah habis, gunung habis. Sawah juga akan habis karena banyak tanah-tanahnya yang langsung ke bawah air ke sawah gitu kan. Memang maunya gitu, maunya ditutup juga perusahaan. Pengaruhnya mah memang lah itu lingkungan memang itu pengaruhnya mah. Jadi takutnya gitu kalau hujan tanah ke rumah. Memang kan jadi di atas ada ya yang gali di atasnya itu, jadi kalau hujan tuh takut tanah ke bawah. Nah, mungkin dia nanti mah habis itu masyarakat di situ antara dua kampung itu balik kampung sama kampung Cikalong. Sebab di atasnya juga ada perusahaan dewe, tambangan dewe lebih besar lagi di atas, dihancurin gunung-gunung itu. Ya yang tadi saya bilang itu di bawahnya sungai kan, itu di atasnya digali juga itu. Belum di pinggir di sini tebingnya, di atasnya digali itu tambang. Jadi memang gunung juga hancur ini. Emang nggak mungkin lah, nggak tahu bagaimana itu yang anak-anak yang nantinya gitu, generasinya bagaimana nanti. Sebab ini gunung udah langsung dihajar terus itu, ditembak, dibeko. Sehari mungkin lah 500 tonan itu satu perusahaan itu lebih. Malah ini kan orang Korea juga ini. Bukan orang sini aja, orang Korea juga sekarang ada di sini.
siang. Saya berada di tebing 90, yaitu tepatnya tebing Karang Penganten. Sebelum melakukan pemanjatan, saya akan menjelaskan peralatan apa yang harus dipakai di tebing 90 ini. Yang pertama adalah helm. Ini fungsinya untuk di kepala untuk melindungi benturan atau ada batuan yang jatuh, itu fungsinya. Terus ini webbing fungsinya bisa untuk angkor, bisa untuk harness webbing. Ini merupakan karabiner. Ada 2 karabiner, yaitu karabiner snap dan karabiner screw. Fungsinya untuk buat pengaman tubuh, buat angkor, dan buat mencantumkan pengaman ke dalam alat-alat ini. Ini merupakan grigri dan ini diskender. Fungsinya bisa untuk ngebelay, bisa untuk raffling. Ini juga sama fungsinya. Terus ini hammer untuk melepaskan pengaman di bebatuan. Terus ini merupakan choke bag. Terus ini magnesium karbonat. Fungsinya untuk di tangan biar tidak berkeringat lebih. Ini sling pulsing dan sling webbing. Fungsinya untuk angkor, bisa untuk mengamankan tubuh. Ini merupakan harness. Fungsinya untuk di tubuh untuk melakukan pemanjatan. Dan ini karamantel. Karamantel ini ada 2. Karamantel statis dan karamantel dinamis. Kalau karamantel dinamis fungsinya untuk melakukan pemanjatan. Dan karamantel statis biasanya fungsinya untuk raffling, tapi kadang bisa juga untuk melakukan pemanjatan. Terus ini merupakan sepatu pemanjatan. Ini selendang alat. Jadi untuk membawa alat ini pakai ini. Terus ini piton. Piton ini ada 3. Yang pertama piton blade, piton GI, sama piton angel. Fungsinya beda-beda. Yang ini untuk memasang di tebingnya krekan yang agak besar, jadi bisa melakukan piton angel. Terus piton GI ini bisa dipasang di krekan yang agak sedikit kecil, bisa dengan horizontal, bisa dengan vertikal. Terus ini piton blade dipasangnya di vertikal. Selanjutnya ini choke frame dipasang di krekan yang sesuai dengan fungsinya. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see